Halo, Kak Hasna? Contohnya, kalau misalkan itu beda negara. Halo, Halo, ya bisa dilanjutkan, Kak, pertanyaannya? contohnya kalau misalkan kita suka sama orang, nah tapi orangnya beda negara, terus dia nggak kenal kita, itu gimana Kak? Itu kan kayaknya cuma bisa diikhtiarin pakai doa aja. Oke, Gitu ya. terima kasih Kak Hasna atas pertanyaannya. Saya persilahkan untuk Kak Sabrina untuk menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ngomongin masalah jodoh berarti ya. Gini, tentang perasaan. Salah nggak kalau kita doain orang yang kita suka atau kita kagumi? Nggak salah gitu. Karena memang begitu kan, kalau misalnya kita ngerasa udah mulai suka sama orang atau jatuh cinta, kita memang benar-benar harus ngubungin Allah dulu gitu, sebelum dianya. Gitu. Cuman di sini posisinya masalah yang bisa kita ikhtiarkan cuma doa. Sebenarnya gini teman-teman, kalau misalnya cuma doa aja tanpa usaha untuk memantaskan diri, ya Allah nggak akan kasih. Karena Allah itu kasih sesuatu kita tuh ketika kita sudah siap, ketika Allah melihat kita sudah pantas, sudah layak. Kalau misalnya kita berdoa untuk si dia, kita suka sama dia, kita kagum, dia nggak kenal kita, kita boleh nggak berdoa? Boleh. Tapi jangan lupa untuk memantaskan. Misalnya, seseorang yang kalian kagumi itu misalnya orang yang baik atau orang yang dermawan, solih gitu. Berarti kalian juga harus memantaskan diri untuk menjadi seseorang yang baik, dermawan, solihah. Meskipun tugas atau sesuatu itu harus kita niatkan untuk Allah. Cuman di sini nggak ada yang salah ya untuk mendoakan seseorang. Itu sih. Jadi usahanya untuk memantaskan diri jangan lupa teman-teman gitu. Jadi Oke, yang terima tadi seperti kasih. saya bilang ya, ya Kak, sama-sama Kak. Ya, terima kasih pada Sabrina atas jawabannya. Kak Hasna sudah terjawab pertanyaannya? Kak Hasna sudah terjawab pertanyaannya? Termasuk ikhtiar. Bagaimana? Bisa diulangi? Iya Kak, jadi memaksakan diri itu termasuk ikhtiar juga gitu. Iya, ikhtiar. Ikhtiar itu kan segala sesuatu yang kita usahakan gitu kan. Kita juga berarti kalau udah memataskan diri, kita artinya udah coba berusaha gitu. Entah nanti Allah akan memberikan atau enggak, ya itu terserah Allah gitu. Tugas kita ya berdoa gitu. Kita nggak boleh ikut campur urusan Allah. Karena Allah tahu yang terbaik buat kita gitu, teman-teman. Oke, terima kasih banyak Kak Sabrina atas jawabannya. Semoga terjawab ya Kak Hasna Iya Kak, pertanyaannya. terima kasih udah jelas. Oke, Ya, oke, sama-sama. sama-sama. Selanjutnya saya berikan kesempatan lagi kepada yang lain yang belum bertanya dan ingin bertanya, silakan mengajukan diri. Ada Kak Fahmi Fadil. Kak Fahmi Fadil. Oke, untuk Kak Fahmi, silakan diaktifkan videonya. Ya, terima kasih sebelumnya pada pembawa acara dan para narasumber. Menyambung dari pertanyaan dari Kak Hasna tadi tentang masalah jodoh. Jadi begini Kak, ketika kita sedang bimbang, gundah gulana gitu, untuk menentukan sebuah pilihan misalnya, apakah dia itu yang terbaik atau bukan, ini universal ya Kak, bukan tentang itu saja, mungkin tentang pilihan karir ataupun pilihan apapun itu. Nah, ketika kita belum yakin, apakah meyakinkan diri itu baiknya dengan sholat tahajud atau dengan sholat istikharah, Kak? Nah, dan menurut Kak Sabrina, perbedaan keunggulan di antara keduanya itu apa? Itu mungkin. Berarti ini posisinya tahajud dengan istikharah ya? Ya. Gitu ya. Ini suara saya jelas ya? Iya, sudah jelas Kak. Terima kasih Kak Fahmi atas pertanyaannya. Silahkan Kak Sabrina untuk menjawab. Bismillah. Kalau yang saya tahu ya,
Istikharah itu ketika kita sudah menentukan satu pilihan, ya. Kita tentukan satu pilihan, kita bawa ke istikharah, kita bawa ke Allah. Kalau misalnya seandainya urusan itu dipermudah, maka kemungkinan besar itu adalah jawabannya gitu, bahwa dia adalah yang terbaik atau sesuatu itu terbaik gitu. Tapi sebaliknya ketika Allah entah menggagalkan sebuah rencana, itu mungkin jawaban dari Allah kalau itu bukan pilihan Allah gitu. Dan untuk apa ya, untuk sebuah pilihan sebenarnya saya nggak mau ambil pusing atau gimana, intinya saya pilih satu lalu saya bawa ke Allah, saya istikharahkan gitu. Untuk tahajud setiap ibadah gitu ya punya keunggulan, bahkan memang semua ibadah memang unggul gitu. Cuman di sini posisinya adalah istikharah itu benar-benar kita minta pilihan sama Allah ya. Tapi acuannya bukan dari mimpi aja gitu kan ya. Jadi teman-teman banyak orang yang bilang kalau istikharah itu dapetnya dari mimpi ini dan sebagainya, itu nggak salah. Cuman kita jangan menjadikan mimpi sebagai acuan gitu. Jadi istikharah itu, jawaban istikharah ya, itu bisa berupa kemantapan hati, bisa dipermudah segala urusan gitu, bisa dengan mimpi, tapi jangan menjadikan mimpi sebagai acuan. Intinya pilih satu lalu bawa ke Allah gitu. Ketika misalnya kita bimbang juga, bilang sama Allah bahwa ya Allah di antara dua ini atau tiga ini yang terbaik, maka tunjukkan yang terbaiknya, tunjukkan yang terbaiknya yang mana gitu. Tapi intinya kita pilih satu dulu ya, lalu kita bawa ke Allah gitu. Oke, terima Gitu kasih aja, Kak Sabrina. Ya, terima Ya. kasih Kak Sabrina atas jawabannya. Kak Fahmi sudah cukup jelas, sudah terjawab pertanyaannya. Ya, terima kasih Kak Sabrina. Iya, sama-sama. Oke. Alhamdulillah. Setelah ini masih ada yang ingin bertanya lagi. Saya berikan untuk 2 penanya lagi. Untuk Kak Cindy ya, ada Kak Cindy. Kak Cindy silahkan diaktifkan video dan audionya. Oke, setelah Kak Cindy ada Kak Sri Dewi. Mohon dipersiapkan ya Kak Sri Dewi untuk pertanyaannya. Oke, Kak Cindy sudah bisa terhubung dengan kami. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, izin bertanya nih. Adakah perbedaan antara sholat tahajud dengan sholat hajat? Perbedaan ya? Iya, Kak. Gitu ya. Gimana Kak Sani? Langsung dijawab ya? Gitu ya? Ya, silakan langsung dijawab, Kak. Perbedaannya, Bismillahirrahmanirrahim. Yang pernah saya baca bahwa ibadah di malam hari itu ada 2 ya. Ibadah malam yang dilakukan ada yang sebelum tidur, ada yang sesudah tidur. Kalau yang sebelum tidur namanya qiyamul lail gitu kan. Kalau setelah tidur namanya tahajud. Tidurnya namanya hajada. Tapi sifat kesungguhannya itu namanya tahajud. Kalau saya melakukan hajat dengan tahajud beda. Kalau hajat, kita misal minta sesuatu apa, kita lakuin itu salat hajat. Kalau saya biasanya, saya pernah dengar suatu kajian Ustadz ya, bahwa ketika kita pengen sesuatu ya, kalau kita bisa lakukan salat hajat sebelum tidur ya, 2 rakaat. Bisa dengan witir, tapi witir mungkin bisa di saat tahajud gitu ya. Kita salat hajat sebelum tidur, lalu kita bayangkan apa impian kita. Ya, langsung kita katakan bahwa hasbi Allah wa ni'mal wakil gitu ya. Jadi perbedaannya yang mungkin di waktu, di makna, dan mungkin memang lebih khusyuk ya ketika dilakukan benar-benar di sepertiga malam terakhir gitu. Gitu aja Kak. Maaf kalau agak gimana gitu ya. Saya juga masih sama-sama belajar teman-teman. Terima kasih banyak Kak Sabrina atas jawabannya. Kak Cindy sudah terjawab pertanyaannya? Kak, kalau untuk pengerjaannya, misalnya kita mengerjakannya itu antara sholat, kan itu lebih ke makna itu kan, sholat hajat itu kan, sholat hajat dan sholat tahajud itu misalnya kita ada jeda misalnya 30 menit, misalnya kita mengerjakan sholat hajat terlebih dahulu, sesudah itu kita mengerjakan sholat tahajud, apakah itu bisa dilakukan?
Sejujurnya saya masih minim ya masalah ini, tapi gimana ya? Saya nggak pernah melakukan hajat dengan tahajud gitu ya. Maksudnya dalam satu waktu atau satu jam, 2 jam gitu. Saya melakukannya pisah gitu ya. Hajat ketika saya sebelum tidur, tahajud ketika benar-benar di sepertiga malam terakhir gitu. Kalau tahajud kan lebih kepada apa ya, bentuk penghambaan diri yang sebenar-benarnya gitu kan. Mohon ampun, istighfar dan lain-lain gitu. Meskipun tetap kita boleh minta apa aja di saat tahajud. Cuman untuk waktunya saya membiasakan diri sebelum tidur. Jadi hajat 2 rakaat, nanti witirnya saat tahajud gitu teman-teman. Jadi mungkin teman-teman nanti bisa bertanya kepada yang lebih gitu ya, karena saya juga masih sama-sama belajar gitu. Gitu aja sih yang bisa saya sampaikan gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Sabrina atas jawabannya. Kak Cindy ya, Kak Cindy sudah cukup ya? Sudah Ya, cukup? terima kasih, Kak. Oke. Baik, sama-sama. Setelah ini tadi ada Kak Sri Dewi ya. Kak Sri Dewi ingin bertanya. Silakan Kak Sri Dewi diaktifkan dulu video dan audionya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya yang pertama, bagaimana agar kita kembali semangat melaksanakan tahajud ketika tiba-tiba kita futur atau malas? Kemudian yang kedua, bagaimana cara untuk meluruskan niat bukan karena urusan dunia tapi benar-benar lillahi ta'ala untuk melaksanakan tahajud. Dan yang terakhir, tadi Kak Sabrina mengatakan bahwa ada 3 cara Allah mengabulkan doa. Yang ingin saya tanyakan, yang ketiga diganti dengan yang lebih baik. Bagaimana caranya agar kita ikhlas dan bersabar dalam menanti menanti yang Allah ganti dengan yang lebih baik. Itu, terima kasih. Terima kasih Kak Sri Dewi atas pertanyaannya. Kak Sabrina sudah cukup jelas ya pertanyaannya? Iya, saya jelas. Saya ini dulu Kak, kayak ngambil kesimpulan di pertanyaan pertama, kedua, dan ketiga gitu ya. Oke, silahkan Kak. Kalau di pertanyaan pertama tadi Kak Sri menanyakan bagaimana caranya kita ngadepin futur ya. Sebenarnya gini teman-teman, futur itu adalah sesuatu yang wajar ya, itu manusiawi karena orang mukmin itu pasti selalu itu ngerasain futur. Saya pun sering merasakan futur. Cuman orang-orang ini beda cara menyelesaikan futurnya gitu. Menghadapi rasa futurnya tuh beda-beda. Kalau saya, ketika saya merasa iman saya lemah, saya nggak semangat beribadah, saya selalu buka-buka YouTube. Saya buka-buka kajian, atau saya nonton video-video short movie tentang Islami, film muslimah gitu kan. Jadi ketika saya ngeliat gitu kan, saya punya mindset baru. Misalnya saya habis nonton tentang kemuslimahan, oh berarti target seorang muslimah tuh harus kayak gini gitu. Jadi cara futurnya gitu, cara ini mengatasi futur ya, tergantung teman-teman, senyamannya teman-teman enaknya gimana. Kalau saya juga biasanya kumpul sama anak-anak rohis gitu kan. Karena ketika saya udah kumpul sama anak-anak rohis, itu saya punya effort yang baru gitu, punya semangat baru. Misalnya teman-teman di rohis kan biasanya sering buka Quran, maka ketika saya nggak buka Quran, saya malu gitu. Itu cara saya ya. Yang kedua, tadi soal apa? Kalau boleh tahu Kak Sri, mohon diulang intinya gitu. Intinya bagaimana halo, cara untuk halo. Ya, intinya bagaimana gimana? cara meluruskan niat sholat tahajud itu benar-benar lillahi ta'ala, bukan karena ada masalah atau karena mau sesuatu. Ya. Kalau misalnya masalah niat benar-benar karena Allah, mungkin saya cuma bisa mengatakan bahwa surga itu nggak bisa didapetin oleh orang yang berleha-leha gitu ya. Jadi ketika saya misalnya awalnya tahajud karena sesuatu, mungkin gini teman-teman, berat ya bagi saya juga untuk langsung lillahi ta'ala, jujur berat karena manusia ya. Pasti kita punya keinginan ini itu, awalnya pasti karena sesuatu. Tapi ketika sesuatu itu udah jadi kebiasaan, konsisten, maka benar-benar itu lillahi ta'ala gitu. Itu udah dengan sendirinya aja. Kayak misalnya itu sebuah kewajiban gitu. Kayak sholat aja gitu kan.
Kayak misalnya kita punya masalah gitu kan, mau nggak ada masalah, mau ada masalah, sholat itu wajib gitu kan. Jadi cara niatin lurusnya, coba teman-teman biasain untuk konsisten. Ketika teman-teman udah konsisten, komitmen sama diri teman-teman, itu tanpa teman-teman sadari, teman-teman tuh udah bisa untuk lillahi ta'ala gitu. Karena udah menganggap tahajud itu sebagai sebuah kewajiban dalam diri teman-teman gitu. Dan intinya, surga itu nggak bisa didapetin oleh orang yang berleha-leha. Nah itu tujuannya memang karena Allah itu. Yang ketiga tentang masalah gimana caranya untuk kita ikhlas ya atau bersabar. Kalau untuk bersabar, saya punya pikiran bahwa tugas saya berdoa gitu kan. Saya punya impian, saya punya masalah. Saya tuh ibaratnya saya cuma berikan tulisan dan kertas kepada Allah. Tapi Allah yang memberikan penghapusnya, biar Allah menghapus segala sesuatu yang nggak baik menurut Allah. Jadi kalau untuk sabar nggak sabar, itu udah manusiawi ya. Sabar untuk nunggu jawaban dari Allah, sabar untuk dikasih jawaban gitu kan. Jadi pada intinya, kita nggak boleh ikut campur urusan Allah. Tugas kita doa semaksimal mungkin, ikhtiar semaksimal mungkin tanpa henti. Sisanya biar Allah yang bermain gitu kan. Allah yang melibatkan semuanya, Allah yang menemukan solusi terbaiknya. Jadi kita nggak boleh tahu tentang apa yang akan Allah benahi gitu teman-teman. Paham ya Kak Sri ya? Bisa dipahami gitu ya? Takut ada salah ucap gitu. Iya Kak, paham. Alhamdulillah. Oh iya. Jazakillah Kak. Iya, syukur. Oke, alhamdulillah. Terima kasih banyak Kak Sri atas pertanyaannya, juga Kak Sabrina atas jawabannya. Oke teman-teman semua, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9:07, mungkin sesi diskusi, sesi tanya-jawab kita pada malam hari ini, kita cukupkan sampai sekian. Apabila nanti teman-teman ingin berdiskusi lebih lanjut, bisa melalui forum grup WhatsApp yang sudah ada, atau bisa apabila ingin menghubungi Kak Sabrina, bisa menghubungi Kak Sabrina via Instagram ya Kak? Apabila ingin berdiskusi atau ada keperluan lain, ya teman-teman bisa cek di Instagramnya @sabrina_rzkyh. Nah, seperti itu. Atau mungkin teman-teman bisa cek Instagram Kak Sabrina melalui Instagramnya GPB ya. Di sana ada kami tag Kak Sabrina di poster seminar online pada malam hari ini. Oke, teman-teman yang berbahagia, alhamdulillah sesi diskusi kita pada malam hari ini sudah berjalan dengan baik. Kita sudah mendapat banyak ilmu, banyak cerita, banyak hikmah daripada pemateri kita pada malam hari ini, yaitu Kak Sabrina. Jazakillah khairan katsiran, Kak Sabrina. Mudah-mudahan materi yang Kak Sabrina sampaikan bermanfaat untuk kita semua, sehingga kita bisa tergerak untuk istiqomah mengamalkan sholat tahajud, dan kita jadi punya insight yang lebih mengenai dampak dan dahsyatnya keajaiban sholat tahajud gitu, untuk menghidupkan mimpi-mimpi kita. Oke, di sini sebelum saya tutup, jadi di sini saya ingin menginformasikan terlebih dahulu. Jadi dari kami tim penyelenggara GPB Al-Quran, mungkin teman-teman ada yang belum tahu ya apa sih GPB Al-Quran gitu. GPB Al-Quran itu Gerakan Peduli Bahasa Al-Quran. Nah, ini tuh merupakan sebuah komunitas yang mewadahi teman-teman apabila teman-teman ingin belajar lebih dalam mengenai ilmu Al-Quran. Nah, di GPB Al-Quran ini kita mengadakan berbagai seminar, salah satunya seminar motivasi yang kita jalankan pada malam hari ini. Ada juga seminar Al-Quran, seminar bisnis, seminar bahasa, dan lain-lain. Mungkin untuk lebih jelasnya teman-teman bisa cek di Instagram gpb.alquran ya. Nah, dari GPB, hari ini dan seterusnya sedang membuka kelas Al-Quran online. Nanti teman-teman akan di-share admin post kelas Al-Quran online batch 3. Jadi kami sudah mengadakan program kelas Al-Quran online periode 1 dan 2 bulan Juli lalu, insya Allah. Nah, bulan Agustus ini, awal Agustus, tanggal 7 sampai 14 Agustus, intensif selama 7 hari akan ada kelas Al-Quran online periode 3. Di sana kita akan belajar mengenai ilmu Al-Quran. Di sana programnya berupa ada tahsin, ada belajar tilawah,
ada tahfiz, ada kita mempelajari kitab Tuhfatul Atfal dan kitab Al-Jazariyah, ada qiraat sab'ah, talaki, dan lain sebagainya. Insya Allah teman-teman bisa mendapatkan banyak benefit melalui program itu. Apabila teman-teman tertarik, bisa menghubungi kontak admin yang ada di poster yang tertera, seperti itu. Oke, mungkin itu sekilas info dari GPB Al-Quran. Alhamdulillah acara pada malam hari ini berjalan dengan baik. Saya imbau untuk teman-teman jangan langsung live dari grup WhatsApp, karena nanti akan ada informasi lanjutan mengenai seminar online yang kita adakan pada malam hari ini, seperti itu. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber, yaitu Kak Sabrina Rizkia, atas waktu, kesempatan, dan ilmu yang luar biasa yang sudah Kak Sabrina bagi kepada kita semua. Juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua selaku audiens, selaku peserta yang sudah berkenan hadir pada acara pada malam hari ini, berkontribusi, aktif bertanya, dan berdiskusi. Semoga teman-teman bisa mendapatkan banyak ilmu dan banyak hikmah melalui agenda seminar online pada malam hari ini. Tak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada tim GPB Al-Quran selaku penyelenggara yang sudah berjibaku membuat acara ini sehingga acara ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan antusias yang positif, seperti itu. Saya Sani selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Terakhir, cek. Iya, Kak. Cek, suara saya masih terdengar? Masih, Kak. Masih, Kak. Oh ya, oke. Oke, saya Sani pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.